Kabupaten Pasuruan memiliki potensi lebih dalam dunia pendidikan. Menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi. Menjadi prioritas dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah dengan memajukan sekolah menengah kejuruan. SMK Negeri 1 Gempol adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jalan Daun Darmorejo. Berdiri di atas lahan dengan luas tanah 26.737 meter persegi dan didukung 116 tenaga pengajar dan karyawan, SMK Negeri 1 Gempol siap mencetak 560 siswanya menjadi generasi muda yang terampil, ahli, dan siap bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Mahmud SPD MM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gempol. SMK Negeri 1 Gempol mempunyai visi yaitu terwujudnya lulusan berstandar nasional dan internasional, berjiwa wirausaha, berbudaya lingkungan, serta berakhlak mulia. Sedangkan misi daripada SMK Negeri 1 Gempol adalah meningkatkan pembiasaan berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik pada tingkat nasional dan internasional. Yang berikutnya adalah mengupayakan lulusan dapat terserap di dunia industri dan perguruan tinggi favorit, yaitu perguruan tinggi negeri di dalam dan di luar negeri. Yang keempat adalah menciptakan jiwa wirausaha dan entrepreneur yang handal demi untuk kelangsungan lulusan SMK Negeri 1 Gempol. Demikian visi dan misi dari SMK Negeri 1 Gempol. SMK Negeri 1 Gempol juga didukung 6 kompetensi keahlian, antara lain teknik komputer jaringan, teknik pemesinan, teknik pendingin dan tata udara, teknik kendaraan ringan, multimedia, teknik bisnis sepeda motor, SMK Negeri 1 Gempol juga didukung fasilitas memadai bagi kegiatan belajar siswa. Teaching Factory, dan juga perpustakaan. Selain itu, SMK Negeri 1 Gempol juga menghadirkan organisasi dan beberapa ekstrakurikuler, antara lain Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Gempol hadir, membantu pendaftaran bagi para pencari kerja, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta penyaluran penempatan kerja bagi para pencari kerja. Di era pandemi seperti ini, SMK Negeri 1 Gempol juga menerapkan sistem pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Oke, baiklah, untuk hari ini kalian silahkan masuk kelas di Google Classroom-nya Bu Anis. Kemudian setelah itu berdoa dulu anak-anak. Kemudian jangan lupa selalu gunakan absen. Nah, dalam hal ini kan di pelajarannya Ibu yaitu desain multimedia interaktif, kalian sudah terbiasa menggunakan program absensi selfie yang sudah diinstal di HP kalian masing-masing. Pastikan kalian absen di pagi ini sehingga tepat, akurat, waktu dan tempat. Setelah itu kalian kerjakan tugasnya. Sebelum kerjakan silahkan dibaca dulu. Sudah Ibu kirim di Google Classroom di room kalian, yaitu materi hari ini adalah cara membuat website gratis. Silahkan dipelajari dulu materinya.
Setelah itu kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu share. Oke, silakan absen dulu anak-anak. Absen Ibu tunggu maksimal pukul 11 siang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sistem pembelajaran yang efektif, SMK Negeri 1 Gempol mempunyai goal setting, serta terwujudnya lulusan berkualitas standar nasional dan internasional yang berjiwa wirausaha, berbudaya lingkungan, serta berakhlak mulia. Pada hari ini atau pada hari yang pertama ini dalam program MPLS di SMK Negeri 1 Gempol, materi yang saya berikan adalah wawasan Wiyata Mandala. Kalian tadi sudah melihat pemutaran video tentang profil sekolah SMK Negeri 1 Gempol. Itu adalah gambaran tentang keberadaan, tentang lingkungan yang ada di SMK Negeri 1 Gempol. Maka pada saat nanti kalian bisa sekolah secara normal, kalian akan bisa menikmati, memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum materi ini saya berikan, ini adalah data pribadi saya. Mungkin hari ini kita belum bisa bertemu, bertatap muka, baik di sekolah maupun di kelas pada saat kita membahas mata pelajaran, yaitu pelajaran yang saya berikan nanti adalah PPKN, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Insya Allah nanti kita bisa ketemu setiap hari di sekolah, ketemu setiap hari di kelas. Maka kita harus bisa memanfaatkan bagaimana sih kalian nanti itu bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa materi Wiyata Mandala atau wawasan Wiyata Mandala ini adalah materi yang wajib kalian perhatikan pada saat program MPLS ini dimulai. Maka materi yang kalian terima di antaranya adalah wawasan Wiyata Mandala. Apa sih makna yang terkandung tentang pengertian yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala yang terdiri dari 3 kalimat: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti pandangan, wiyata berarti pendidikan, mandala berarti lingkaran, kawasan atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Di sini terkandung makna bahwa sekolah itu adalah tempat mencari ilmu, tempat belajar, bukan tempat
yang tidak ada hubungannya dengan mencari ilmu atau belajar. Sekolah sebagai pengemban misi pendidikan, maka sekolah hendaknya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Di antaranya termasuk adalah kalian sebagai siswa. Maka dalam wawasan wiyata mandala, tugas dan kewajiban kalian adalah satu, yaitu belajar. Tidak ada tujuan yang lain di luar mencari ilmu atau belajar. Kemudian, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Kalau kalian sekolah di SMK Negeri 1 Gempol, minimal kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian adalah siswa SMK Negeri 1 Gempol. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan itu. Kalian harus bisa memberikan contoh yang terbaik bahwa kalian itu adalah siswa SMK Negeri 1 Gempol. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala dengan baik dan benar? Karena untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala dengan baik, ada beberapa komponen yang mendukung, di mana komponen-komponen ini saling berhubungan, saling mendukung, saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya untuk menciptakan wawasan wiyata mandala yang sebaik-baiknya. Komponen itu diantaranya ada kepala sekolah, kemudian peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, yang keempat peran siswa, yang kelima adalah peran masyarakat. Dari kelima komponen ini harus betul-betul kompak menjadi satu bagian dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pendidikan di SMK Negeri 1 Gempol, sehingga SMK Negeri 1 Gempol terwujud atau terbukti menjadikan tempat atau kawasan untuk mencari ilmu atau untuk belajar dengan menunjukkan beberapa prestasi yang terbaik baik di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Peran siswa dalam wiyata mandala ini ada beberapa poin yang sangat penting dan perlu kalian perhatikan dalam mewujudkan wiyata mandala. Di antaranya satu, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kalian nanti akan dihadapkan beberapa peraturan yang berlaku yang ada di SMK Negeri 1 Gempol. Kalian sebagai siswa, baik siswa baru maupun siswa-siswa yang lainnya, semua tidak ada perbedaan. Semua harus taat dan patuh
terhadap peraturan yang ada di SMK Negeri 1 Gempol. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Karena warga sekolah tidak hanya kalian sebagai siswa, tapi banyak lagi warga sekolah yang lain. Contoh, ada bapak dan ibu TU, ada bapak-bapak satpam, ada bapak-bapak yang bertugas membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Maka kewajiban kalian adalah menghormati mereka, berlaku sopan kepada mereka. Karena pada dasarnya semua itu adalah warga sekolah. Dalam wawasan Wiyata Mandala, mereka adalah satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan, yaitu yang ada hubungannya dengan belajar dan pendidikan, tentunya pendidikan yang mempunyai prestasi yang sebaik-baiknya. Ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Karena pada dasarnya kalian nanti akan berhadapan dengan banyak sekali teman, baik laki-laki maupun perempuan, yang ada di SMK Negeri 1 Gempol. Kewajiban kalian adalah saling menghormati satu sama lain, saling tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Dan hakikatnya adalah kalian adalah sama-sama siswa, sama-sama tujuan mencari ilmu dan belajar untuk mencapai atau mendapatkan prestasi yang sebaik-baiknya sebagai bekal masa depan kalian nanti. Keempat adalah belajar yang tekun. Itu adalah tugas kalian sebagai siswa, sebagai murid. Maka tugas yang utama adalah belajar dengan tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kalian harus bersikap dan bersifat atau bertingkah laku sama. Tidak ada kata membedakan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kalian perlakukan sama, bahwa semua itu adalah guru kalian. Kalian harus saling menghormati, kalian harus menunjukkan sopan santun terhadap semua guru yang ada di SMK Negeri 1 Gempol. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Di sini kalian ditantang bagaimana peran kalian dalam menjaga nama baik sekolah. Tentunya kalian harus berlomba-lomba, mempunyai kreativitas yang tinggi untuk menciptakan atau mendapatkan prestasi yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhi narkoba. Ini adalah hal-hal yang perlu sangat kalian perhatikan, karena pengaruh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalian harus bisa memilah dan memilih mana yang terbaik, karena pada dasarnya itu adalah pilihan pribadi kalian yang terdalam, yang nantinya kalian akan bisa menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat bagi pribadi dan orang lain di sekitar kalian.
Yang kedelapan adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kewajiban kalian adalah menjaga, memelihara fasilitas belajar yang ada di SMK Negeri 1 Ngempol. Manfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya untuk tujuan mencari ilmu, belajar, agar kalian bisa menunjukkan yang terbaik dari siswa-siswa yang lain. 9. Menjaga keamanan sekolah. Tugas kalian juga berkewajiban untuk membantu menjaga keamanan sekolah. Tidak hanya menjadikan atau dibebankan oleh bapak-bapak satpam saja atau bapak-bapak penjaga malam, akan tetapi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, maka kewajiban kalian adalah membantu untuk menciptakan sekolah yang aman. 10. Melaporkan siswa terhadap peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Kalian bisa melaporkan kepada OSIS, kepada Bapak dan Ibu guru, kepada wakil kepala sekolah, kepada Bapak Ibu BP, atau langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. 11 adalah memelihara lingkungan sekolah. Itu adalah beberapa komponen yang menjadi tugas dan kewajiban kalian sebagai siswa SMK Negeri 1 Ngempol. Harus betul-betul kalian perhatikan, karena pada dasarnya ini menjadi niat kalian di awal bahwa kalian ingin menjadi siswa yang baik di SMK Negeri 1 Ngempol. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana cara menggunakan fasilitas sekolah dengan baik? Itu diantaranya yang harus kalian betul-betul perhatikan. Di samping itu, kalian akan dibebankan apa yang dilarang, apa yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Bahkan mungkin ini bisa meluas, mungkin di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat kalian masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan 1. Untuk promosi dan berjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. 2. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 3. Propaganda politik atau tempat berkampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Kalau syuting video biasanya dilakukan oleh siswa-siswa, khususnya yang sering dilakukan adalah siswa-siswa jurusan multimedia. Tentunya itu adalah video pembelajaran yang ada hubungannya dengan mungkin tugas tentang pembuatan video yang ada hubungannya dengan mata pelajaran di jurusan multimedia. Kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Itu hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh siswa, yang betul-betul kalian perhatikan. Pada saat kalian nanti masuk sekolah normal, ya, kalian bisa menikmati semua fasilitas sekolah, akan tetapi ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan yang tidak boleh dilakukan di sekolah.
Jadi itu diantaranya secara singkat makna yang terkandung di dalam wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku harus ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mencari ilmu. Jadi berfungsi sesuai dengan statusnya, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Maka bersyukurlah kalian karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Anak-anakku, itu diantaranya dasar yang harus kalian pelajari, dasar-dasar yang harus kalian pahami tentang wawasan Wiyata Mandala sebelum kalian nanti bisa sekolah setiap hari dengan normal, bisa menikmati fasilitas yang ada yang disediakan oleh sekolah. Kalian harus betul-betul bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya ulangi lagi, kalian harus berkewajiban, kalian punya kewajiban untuk mentaati semua peraturan yang ada di SMK Negeri 1 Ngempol. Kemudian pesan saya yang terakhir, kalian harus betul-betul mampu atau bisa menunjukkan bahwa kalian itu mampu menunjukkan dengan beberapa prestasi yang kalian capai. Anak-anakku yang saya hormati, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang dan belajar di SMK Negeri 1 Ngempol. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian peserta MPLS SMK Negeri 1 Gempol tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ruli Aryuning Santi. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Ruli. Nah, pada kesempatan kali ini kita pelajari dahulu apa sih definisi dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Kemudian, apa itu kesadaran bela negara? Kesadaran berbangsa dan bernegara berkaitan erat dengan kesadaran bela negara. Sedangkan kesadaran bela negara sendiri adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas rasa cinta tanah air. Ancaman seperti apa yang dapat mengganggu kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini? Ada banyak tentunya, dan ancaman-ancaman ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ancaman yang datang dari dalam negeri sendiri, dan yang kedua adalah ancaman yang datang dari luar negeri. Contoh ancaman dari dalam negeri adalah gerakan separatisme, kemudian penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi bangsa. Ancaman yang datang dari luar, misalnya invasi oleh negara lain yang ingin menduduki negara kita, Republik Indonesia. Kemudian ada sabotase, ada selain sabotase ada juga spionase yang dapat membocorkan rahasia negara. Kesadaran bela negara ini erat kaitannya dengan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri masyarakat. Selain sebagai kewajiban dasar, upaya bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Berikutnya, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Nilai
cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Nah, berikut adalah penerapan dari nilai-nilai bela negara tadi. Cinta tanah air, contohnya, kita harus mengetahui sejarah negara kita sendiri, bagaimana negara kita didirikan, bagaimana negara kita memperoleh kemerdekaannya. Kemudian melestarikan budaya-budaya yang ada, karena Indonesia ini adalah negara yang multikultural. Budaya-budaya yang ada di Indonesia bermacam-macam adanya. Yang ketiga, menjaga lingkungan kita. Misalnya, menjaga lingkungan rumah kita supaya tetap bersih, supaya tetap aman. Harus ada kerjasama dengan anggota keluarga yang lain juga. Yang keempat, menjaga nama baik negara kita. Kemudian untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok. Jadi, jangan pernah memulai suatu perkelahian, baik perorangan ataupun kelompok, karena itu tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita Pancasila merupakan warisan dan hasil perjuangan dari para pahlawan yang sungguh luar biasa, yang bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Saya yakin setiap dari kalian sudah hafal, sangat hafal sekali apa saja sila-sila Pancasila. Nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Berikutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh penerapannya adalah 1. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Yang kedua, senang membantu tanpa mengharapkan imbalan. 3. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Setiap individu masyarakat Indonesia pada dasarnya sudah memiliki kemampuan bela negara. Contohnya adalah salah satunya ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar dengan cara mengikuti Siskamling. 2. Membantu korban bencana alam. 3. Menjaga kebersihan minimal di lingkungan rumah kita sendiri. 4. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Nasionalisme. Nah, ini adalah yang kita sebutkan tadi. Kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran bela negara ini erat kaitannya dengan
nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian ada juga 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu 1. Sukuisme adalah paham yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri itu yang paling baik. Yang kedua, chauvinisme adalah paham yang menganggap bangsa sendiri itu yang paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang terakhir, provinsialisme adalah sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, keempat hal ini harus dihindari dalam rangka memupuk semangat nasionalisme, karena keempat hal ini adalah hal-hal negatif yang dapat merusak semangat nasionalisme dan patriotisme kita. Nah, ini kemudian sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-cirinya patriotisme adalah 1. Cinta tanah air. Jadi, untuk memiliki sikap patriotisme, kalian harus mencintai tanah air kalian terlebih dahulu. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga, misalnya menyaksikan film perjuangan bersama keluarga, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari besar tertentu. Dalam kehidupan sekolah, misalnya melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, misalnya mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan sekitarnya, kemudian memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekian penjelasan dari
Ibu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk sebelum kita mengakhiri materi hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri berupa membuat video yang mencerminkan penerapan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan rumah masing-masing dengan durasi maksimal 5 menit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.